ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan semuanya ini dengan sia-sia. Albert Einstein yang terkenal di abad 20 ini sebagai raksasanya saintis, itu pernah tercetus dari mulutnya itu ucapan yang sama maksudnya dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ucapannya itu sekarang pergilah ke Princeton University, ya, di aulanya atau Memorial Unionnya. Pemirsa, masalah inteligensi, intelektual, kepandaian, teknologi, ya, sedang sangat naik daun, sedang sangat banyak dibicarakan. Dan salah satu tujuan pembicaraan memang karena dunia ini sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi perubahan. Dan bersamaan dengan itu seringkali juga muncul ungkapan-ungkapan atau contoh-contoh dari berbagai macam negara, dari berbagai macam tempat, seolah-olah agama itu tidak lagi relevan ketika orang sudah berbicara tentang otak, tentang inteligensi, tentang rasio. Pagi hari ini kembali hadir bersama kita seorang tokoh ilmu pengetahuan, seorang praktisi. Ya, selain seorang tokoh, juga seorang praktisi karena beliau banyak sekali dan sampai sekarang masih tetap menekuni masalah-masalah yang sangat mendasar, yang sangat mengakar. Dr. Insinyur Haji Imaduddin Abdurrahim, PhD. Assalamualaikum, Bang Imaduddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya memanggil Bang saja nih. Ya, Bang. Bang, kita tahu belakangan ini lepas daripada masalah kecendikiawan itu sedang sangat dibicarakan. Ya. Kalau kita membatasi cendekiawan itu sebagai orang yang berpendidikan tinggi, ya, walaupun jumlah perguruan tinggi, walaupun jumlah lulusannya sekarang sudah sangat jauh membesar, tetapi dibandingkan dengan bangsa yang 180 juta ini, mereka itu tetap the cream of the creams, ya. Cream, apa tuh istilahnya? Intilah yang di satu sisi mereka boleh berbangga sebenarnya, tetapi di sisi lain kedudukan mereka sebagai cendekiawan siogianya menurut saya paling tidak adalah tanggung jawab, ya, lebih daripada sekedar hak, tanggung jawab kepada bangsa ini, yang bukan saja sudah subsidi mereka demikian besar, tetapi tentulah berpengharapan besar terhadap mereka. Bang, sebetulnya apa sih masalah yang kita hadapi nih di bangsa yang depan ini, ya? Kata banyak orang menjelang tahun 2000 ini, Bang. Ya. Sebagai orang Islam sebetulnya kecendekiawanan itu bukanlah sesuatu yang aneh, ya, tapi sebetulnya sesuatu yang wajib diperjuangkan oleh setiap yang mengaku dirinya Muslim. Ya. Mencari ilmu merupakan kewajiban yang sangat penting. Dan Rasulullah SAW sendiri, Nabi kita yang kita cintai itu, walaupun beliau hidup dalam suasana dan situasi yang tidak memberikan kesempatan kepada beliau untuk bersekolah, karena waktu itu belum masanya, ya. Tapi beliau mendapat bimbingan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keyakinan kita. Tapi di dalam Quran ditegaskan bahwa beliau itu seorang buta huruf, tetapi beliau pandai membaca. Nah, cuma membaca itu bukan berarti membaca yang tertulis saja dalam bentuk huruf-huruf. Oleh karena itu kalau kita pelajari dari riwayat turunnya wahyu yang pertama, ya, Jibril kan datang kepada Rasulullah waktu beliau sedang katakanlah berkontemplasi atau bersemedi di Bukit Hira itu, ya, untuk mendekatkan hatinya dan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Jibril datang memerintahkan kepadanya Iqra, itu bacalah, ya. Jibril tidak membawa Quran atau selembar kertas, bacalah ini, tidak begitu. Cuma perintah bacalah, tidak ditunjukkan satu tulisan apapun. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan apa yang mau dibaca itu. Ahli-ahli tafsir mengatakan bahwa baca itu bukan berarti membaca yang tertulis saja, tetapi membaca seluruh alam ini.
Oleh karena itu filosof Islam yang terkenal Ibn Rushdi dari Andalusia dahulu pernah mengatakan kitab Tuhan yang pertama sebetulnya bukan Quran dan bukan Injil dan bukan Taurat dan Zabur. Kitabullah yang pertama adalah alam ini yang terbentang di hadapan manusia yang bisa dibaca oleh para cendekiawan yang menurut istilah Al-Quran itu ulul albab. Jadi kalau saya boleh mengajak saudara sebentar mengenang kembali ketika Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia mula-mula dibentuk bulan Desember tahun 1990 di Malang dahulu. Pertama sekali saudara Habibie ditanyai oleh wartawan, apa sih syaratnya untuk menjadi anggota ICMI? Apakah harus S3? Boleh ke S1 saja? Atau tidak pakai? Habibie tepat sekali jawabannya itu. Beliau mengatakan, asalkan saudara pandai membaca. Tapi bukan membaca buku atau membaca koran saja. Yang lebih penting adalah saudara bisa membaca lingkungan Anda. Nah, ini jawaban Habibie yang sangat tepat. Saya sebagai orang yang dipercayakan oleh saudara Habibie biasanya untuk mengelaborate apapun yang beliau katakan, terutama apabila saya berhadapan dengan mahasiswa, anak-anak muda, karena saya ditugaskan untuk itu oleh saudara Habibie meningkatkan keimanan dan ketakwaan mahasiswa-mahasiswa. Selalu saya mengatakan membaca yang dimasukkan Habibie itu ialah membaca lingkungan, dalam arti kata saudara harus concern kepada bangsa Anda. Walaupun saudara punya PhD, punya doktor, insinyur, tapi kalau sudah tidak prihatin, tidak peduli kepada rakyat yang masih menderita ini, tidak peduli bahwa keadilan belum ditegakkan, bahwa walaupun kemakmuran dicapai, yang kaya terlalu kaya, yang miskin masih banyak. Kalau saudara tidak peduli, saudara tidak kecil hati atau sakit hati menengok ketidakadilan yang belum tegak itu, saudara itu bukan cendekiawan. Jadi kepedulian ini termasuk di dalam rangka kepandaian membaca. Jadi cendekiawan yang ilmunya tinggi tetapi tidak ada kepeduliannya kepada masyarakat, bukan cendekiawan namanya menurut istilah Al-Quran yang dikatakan ulul albab itu. Ini menarik sekali nih Bang. Ya. Ini menarik sekali ya. Ya. Jadi kalau kecendekiawan itu dalam artian sempit, gelar, dan kemudian dia balik menjadi cara untuk memeras masyarakat dalam artian bahwa masyarakat harus memberikan gaji lebih besar, terlebih bukan itu tujuannya. Bukan. Nah, Dan bukan itu berbahaya malah. dan Tidak bukan dibutuhkan. itu keislamannya dia. Betul. Bang. Ya. Ya, cendekiawan yang tidak Islam boleh saja lah barangkali begitu. Ya. Tapi kalau cendekiawan Muslim namanya, dia mau tidak mau kembali kepada definisi yang diberikan Tuhan dalam Al-Quran. Iqra itu. Iqra itu. Dan dalam Quran dikatakan, ada ayat yang sangat terkenal, selalu sekali saya ulang-ulang dalam hampir setiap khutbah saya. Ya. Dalam surat Ali Imran 190, 191. Di sana diterangkan cendekiawan itu siapa dan bagaimana. Ya. Ali Imran 190 mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pergantian panjangnya malam dan siang. Nah, ini dalam ilmu alam atau dalam sains kita namakan ini natural phenomena, gejala alam, fenomena alam. Nah, kalau sepotong Al-Quran dinamakan ayat-ayat Allah, ayatullah, ya, maka Quran sendiri menamakan natural phenomena atau fenomena alam dikatakan ayat. Nah, ini la ayatil li ulil albab. Kejadian alam ini atau fenomena alam ini merupakan ayat bagi siapa? Ulul albab. Ulul albab itu apa itu yang katakan? Kalau sudah baca terjemahan Departemen Agama, ulul albab itu orang yang cerdas atau orang cendekiawan. Ya. Kalau kita kembali kepada akar kata, albab itu adalah plural atau jamak daripada lub. Lub artinya inti, isi atau teras. Batang kayu itu bagian dalam yang coklat itu teras, itu namanya dalam bahasa Arab lub. Jamak atau pluralnya adalah albab. Jadi ulul albab adalah orang yang tidak puas menengok zahir sesuatu, outer appearance sesuatu, dia tak puas. He wants to know what is inside. Dia mau tahu apa yang ada di dalam. What the core problem. Yeah, what is the core actually of all this. Dia ingin mengetahui lebih mendalam. Itu ulul albab. Tapi ayat berikutnya Tuhan memperinci ciri-ciri atau sifat-sifat ulul albab itu apa.
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab ialah mereka yang terkenang kepada Allah, zikir kepada Allah tegak duduk maupun berbaring. Setiap saat, setiap situasi dia terkenang kepada Allah. Sebagai apa? Sebagai pencipta langit dan bumi dan dirinya sendiri. Tapi itu belum stop. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia memikirkan kejadian langit dan bumi. Sedemikian mendalam dia memikirkan kejadian langit dan bumi sehingga spontan keluar dari mulutnya ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan semuanya ini dengan sia-sia. Albert Einstein yang terkenal di abad 20 ini sebagai raksasanya saintis, itu pernah tercetus dari mulutnya itu ucapan yang sama maksudnya dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ucapannya itu sekarang pergilah ke Princeton University, ya, di aulanya atau Memorial Unionnya, itu dituliskan untuk ucapan Einstein yang sama artinya dengan Rabbana ma khalaqta hadza batila. God is subtle, but he is not malicious. Cuma dari Einstein tidak keluar ucapan yang kedua, subhanaka faqina. Rabbana ma khalaqta hadza batila adalah produk daripada orang yang berfikir mendalam tentang kejadian langit dan bumi. Itulah membaca alam. Orang yang zikir kepada Allah, hatinya akan dekat kepada Tuhan, maka dia berdoa, subhanaka maha suci engkau ya Tuhan. Faqina adzabannar, peliharakanlah kami dari api neraka. Jadi keseimbangan antara zikir dan fikir inilah. Kalau dalam diri Anda itu ada keseimbangan antara dua aktivitas, zikir dan fikir, maka Anda berhak menjadi seorang ulul albab atau yang sekarang kita terjemahkan menjadi cendekiawan muslim. Jadi tidak mungkin seorang cendekiawan muslim itu yang tidak peduli kepada nasib bangsanya. Atau bagaimana sekarang diragukan orang seolah dia kurang wawasan kebangsaan, tak apa namanya. Tidak mungkin. Makin fanatik dia kepada Islam, sebagaimana Jenderal Hartono mengatakan, makin cinta dia kepada bangsanya. Dia siap mati untuk itu kok. Dan sudah terbukti. Yang paling banyak menjadi penghuni makam pahlawan itu siapa? Kan orang Islam. Nah, ini Bang ya. Jadi sekali lagi tadi, kecendekiawanan sama sekali bukan alasan untuk memeras masyarakat, ya. Dalam artian aku lebih cendekia dari kau gitu ya, misalnya seperti itu ya. Sebab itu adalah hak saya. Itu pertama. Yang kedua adalah dari dan Abang tadi bahwa makin mensyukuri sebetulnya. Nah, barangkali lebih lanjut Bang. Ini mensyukuri ini seringkali kami yang di luar-luar ini mengartikannya secara dangkal ini, Bang. Selalu salah adat tradisi kita. Kalau pulang dari naik haji syukuran, mengawinkan anak syukuran, masuk rumah baru syukuran. Jadi menjadi kabur arti syukur itu.